warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan terutama bahagia selalu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Perkenankan saya Ibu Maita Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 2 Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Sebelum saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya mempresentasikan hasil aksi nyata modul 1.4, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yaitu Ibu Tri Ratna. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan dari Ibu Maita Ismaya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Di sini saya mewakili kepala sekolah UPTD SMP Negeri 2 Sekampung ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maita Ismaya karena sudah keterima sebagai calon guru penggerak angkatan 11 pada tahun 2024 ini. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan masuknya Bu Maita di calon guru penggerak ini nantinya bisa membawa perubahan positif di sekolah kita ya Bu ya. Kemudian selama pendidikan nantinya ilmunya yang diperoleh dari pendidikan calon guru penggerak bisa dikembangkan di sekolah kita, kemudian bisa ditularkan kepada rekan-rekan sejawatnya ya Bu Maita. Jadi tugasnya lumayan berat. Tidak lupa juga kami selalu akan mendoakan Bu Maita Ismaya agar selalu sehat, kemudian semangat, sehingga dalam pelatihan atau selama pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sampai waktunya nanti pas ujian bisa lulus dengan baik sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi tugasnya setelah pendidikan nanti lulus, tugasnya menggerakkan seluruh warga di SMP 2 Sekampung agar menuju ke perubahan yang signifikan, terutama perubahan yang positif. Siap ya Bu Maita ya? Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri Ratna atas sambutannya.
Dan untuk selanjutnya saya di sini akan memaparkan hasil nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui atau saya yang paling pintar di sini, tapi saya ingin memberikan beberapa pengalaman saya selama belajar dari modul 1 sampai modul 1.4. Kita lanjut. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, apa sih menurut Bapak Ibu itu budaya positif? Oh ya, berapa? Contohnya berdoa sebelum belajar. Terus selanjutnya juga piket halaman kelas. Terus Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. contohnya berdoa sebelum belajar, sholat berjamaah, itu salah satunya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin ada yang lain? Ya, salaman dengan gurunya kalau bertemu. Ada lagi? Ya, itu tadi contoh-contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Benar Bapak Ibu, budaya positif itu membuat siswa itu disiplin dan bertanggung jawab. Nah, tujuan kegiatan hari ini yaitu saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah setuju Bapak Ibu? Kalau menurut saya pemberian hukuman itu tidak setuju ya Ibu ya, karena menurut saya sedikit tidak sesuai dengan pembelajaran kita yang menurut kurikulum merdeka gitu. Ada yang pendapatnya lain dari Bu Lady? Ada Bapak Ibu? Apakah semua tidak setuju? Ya, tidak setuju, benar sekali. Yang kedua yaitu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Apa alasannya? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Sebenarnya saya kurang setuju. Jadi kalau misalkan hadiah itu sebagai untuk meningkatkan prestasi siswa, takutnya siswa itu berpikiran hanya ingin mendapatkan hadiahnya saja, bukan meningkatkan prestasinya gitu. Jadi saya kurang setuju kalau pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Terima kasih Bu Weli jawabannya. Iya benar. Pemberian hadiah itu tidak dapat meningkatkan prestasi. Emang benar, harusnya tidak setuju ya. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Benar, guru itu harus memberikan solusi pada siswa yang mempunyai masalah dan harus bisa memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Ya, setuju. Nah, ini apa itu budaya positif? Nah, di sini kita jelaskan budaya positif yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar
mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ada 7 konsep inti Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ke-7 poin ini, apakah yang asing menurut Bapak Ibu yang mana? Yang mungkin masih ada asing di tengah, itu yang nomor 7. Segitiga restitusi itu yang seperti apa? Nanti mohon dijelaskan. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa sama yang nomor 7, segitiga restitusi? Sama ya, ini asing ya. Sebenarnya mungkin ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan, tapi mungkin belum tahu, oh ini toh segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, ini yang pertama. Perubahan paradigma belajar yaitu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Peserta didik belajar sesuai kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa aja? Boleh? Ada yang mau menjawab? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, mungkin juga bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Mungkin itu saja. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Sudah, ya pasti sudah ya, kita terapkan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu satu realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nomor 4, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. 5, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 6, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Nomor 8, model berpikir menang kalah. Yang teori kontrol, model berpikir menang. Nah, kita lanjut disiplin positif. Apa menurut Bapak Ibu disiplin positif itu? Ada yang mau bisa memberikan pendapat? Disiplin positif itu apa?
menurut saya disiplin positif itu disiplin yang ditanamkan ke siswa, ke anak-anak yang nilai-nilainya positif. Ya, contohnya ya bukan hukuman. Ya betul Bu Weli. Disiplin positif itu bukan hukuman atau menghukum siswa. Nah, bagaimana menciptakan disiplin positif dan memunculkan unsur intrinsik? Nah, apa dengan hukuman atau penghargaan? Apakah ada cara lain? Apa? Hukuman atau penghargaan menurut Bapak Ibu? Apa tidak dua-duanya? Ya, betul tidak dua-duanya ya Pak Bu. Kata disiplin yaitu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Benar ya Bapak Ibu ya? Disiplin menurut Ki Haji Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan itu seperti apa Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah kita. Ada yang mau memberi pendapat? Nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah kita itu mungkin tidak ada siswa. Contoh nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Saling menghormati di antara guru dan murid ya, dan teman murid dengan murid. Ya, nilai-nilai kebajikan itu ya tidak membuli, menghormati, menghargai, jujur, dan bertanggung jawab. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Glaser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan dan motivasi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kasih sayang, kedua kebebasan, ketiga kesenangan, keempat penguasaan, dan kelima bertahan hidup. Kasih sayang yang pertama kita bahas yaitu kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Nah, jadi murid itu perlu disayangi ya Bapak Ibu. Disayangi, perlu apa lagi Bapak Ibu? Menyayangi
kebebasan. Nah, murid ini juga perlu kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, maksudnya bebas bukan bebas melakukan yang buruk ya Bapak Ibu, tapi ini memberi kebebasan untuk berkreasi atau mempunyai ide-ide baru di kelas gitu. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di kelas ini juga murid itu perlu bermain dan tertawa. Maksudnya bermain itu belajar sambil bermain gitu ya Bapak Ibu. Dan yang keempat yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini contohnya bertahan hidup ya, rumah, untuk tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Yang terakhir penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan akan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi eksternal, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal yaitu dari luar ya Bapak Ibu, itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Akibat hukuman dan penghargaan. Nih, akibat kita sering menghukum. 4. Menyakiti diri sendiri. 5. Merasa tidak dihargai dan bersalah. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sering menyakiti hati siswa itu, mereka akan membenci guru yang sudah menghukum. Penghargaan itu ketergantungan bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, karena siswa nanti akan berharap dapat penghargaan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Hukuman atau mau menjawab? Hukuman itu adalah sesuatu yang kiranya membuat orang jerah ya, tapi itu nggak semuanya ya diberlakukan seperti ini ya. Terus apa itu konsekuensinya itu terhadap hukuman itu akibatnya ya. Akibatnya kalau orang anak ya dikasih hukuman itu pastinya anak itu nggak suka ya, itu sanksi ya. Itu konsekuensinya. Nah yaitu kalau konsekuensi ya pasti kalau anak dikasih hukuman pasti nggak suka. Itu ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Kalau konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Contohnya, nah, terlihat Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tidak akan terlambat lagi
terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, hukuman ya. Iya, konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, benar. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Itu tadi contoh hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Adakah yang tahu ini posisi kontrol guru? Belum ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol guru yaitu 1. Penghukum, 2. Membuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Nah, sekarang ini posisi kontrol guru apa sih yang sering Bapak lakukan kepada murid? Penghukum, apa pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, manajer, benar Bu Beni. Posisi kontrol guru itu kan seharusnya kan manajer, sebagai manajer. Cuman kan selama ini terutama saya sendiri, posisi saya itu sebagai teman. Ya. Ada yang Mungkin yang lain. Ya, itu kan ada 5, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum nanti kita dijauhi sama murid. Jadi supaya anak itu merasa nyaman dengan kita sebagai teman dulu, nanti kita menuju ke manajer. Jadi anak itu tidak lari dari kita. Itu menurut saya. Bapak Ibu yang lain. Ibu boleh memberi, oh ya Ibu lagi boleh memberi pendapat. Kalau menurut saya sudah benar apa yang dikatakan Bu Beli dan Bu Eni, bahwa untuk menjadi seorang guru itu kita harus dekat dulu dengan anak. Jadi caranya kita bisa menjadi teman dulu. Kalau sudah menjadi teman, mungkin kita bisa nih menyuruh selaku manajer kan biasanya menyuruh untuk anak bersikap baik dan mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka gitu. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Ya, kita itu sebagai guru bisa sebagai teman dengan siswa dan manajer bagi siswa itu bisa memberikan dampak positif bagi siswa. Penjelasannya di sini 5 posisi kontrol guru. Identitas gagal, perlakuan kontrol negatif, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ya, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, seharusnya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan saya akan, dan hasilnya membentak
berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Seharusnya guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Perilaku kontrol positif. Nah, ini benar tadi yang diberikan pendapat dari Bu Eli dan Ibu Eni dan Bu Ledia sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, contohnya ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, hasilnya nanti menjadi ketergantungan. Pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Yang terakhir, manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakinkannya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, hasilnya menguatkan karakter siswa. Nah, ini ada latihan pemahaman. Ibu Indah menyampaikan, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga berpikir sebelumnya. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Apa dampak bagi murid atas pernyataan Bu Indah? Apa menurut Bapak Ibu? Apa merasa senang karena ditegur? Merasa sedih dan bersalah? Tidak merasakan apa-apa? Atau merasa hina? Iya, betul. Merasa sedih dan bersalah. Yang kedua, ini jawabannya ya benar, merasa sedih dan bersalah. Pernahkah Bapak Ibu membuat murid merasa bersalah? Jawabannya tidak, karena membuat murid merasa bersalah adalah cara yang kurang efektif untuk mengontrol murid dan malah menyakiti hatinya. Contoh soal yang kedua. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Mbak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Termasuk apa Bapak Ibu dari 5 posisi guru? Ya, betul Bu Eni. Sebagai manajer. Nah, ya, posisi manajer. Guru sebagai posisi manajer. Suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, tidak perlu marah dan tidak perlu meninggikan suaranya pada anak, apalagi menunjuk-nunjuk daripada murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal atau tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersegera-gera menempatkan diri sebagai teman muda. Posisi manajer ini bisa memperbaiki karakter siswa menjadi karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya, gimana Ibu? Jadi untuk posisi manajer ini
kita memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan cara dia menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Begitu? Iya, betul Ibu. Iya, benar Bu. Jadi posisi manajer ini, guru itu tahu bagaimana siswa itu menyelesaikan masalah tersebut. Ya, terima kasih pendapatnya Ibu Yun. Kita lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas, tidak hanya peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas tentunya tanggung jawab. Membuat siswa itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, bentuk keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini menjaga keselamatan dan keamanan. Pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas dari saya. Keyakinan kelas di kelas 8 pelajaran bahasa Inggris. Saya menjelaskan keyakinan kelas kepada siswa-siswa dan siswa-siswa menuliskan keyakinan kelas menurut masing-masing. Dan selanjutnya mereka menempel keyakinan kelas di papan tulis. Nah, dan keyakinan kelas 8 pembelajaran bahasa Inggris yaitu tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, dan menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Sudah dibuat Bapak Ibu? Sudah, ya. Selanjutnya, nilai kebajikan apa yang muncul? Nah, nilai kebajikan yang muncul yaitu nilai tanggung jawab, nilai disiplin, ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya ini tadi yang ditanyakan ya, restitusi. Restitusi yang asing menurut Bapak Ibu. Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang diajarkan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, ini segitiga restitusi ada 3 ya langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas ini. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Berbuat, contoh kalimatnya yang digunakan dengan murid Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kita cari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini contoh segitiga restitusi yang saya buat dengan anak kelas 8. Itu tadi Bapak Ibu segitiga restitusi yang saya gunakan di kelas saya. Nah, saya mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas.
Nah, ini menstabilkan identitas. Tadi saya menanyakan mengapa kamu merasa begitu? Mengapa kamu membuat kesalahan seperti itu? Langkah yang kedua, saya menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, apa alasan kamu melakukan hal itu? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas yang kita buat atau kita sepakati bersama di kelas? Seperti itu. Nah, segitiga institusi ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas Bapak Ibu jika ada siswa yang bermasalah atau siswa itu mempunyai masalah. Nah, pernahkah Bapak Ibu menggunakan segitiga institusi sebelumnya? Bu Eli? Pernah menggunakan segitiga institusi ya, itu di kelas pernah untuk anak-anak yang mungkin dia menemui masalah. Nah, itu disampaikan ke anak-anak yang terbuka. Bapak Ibu yang mempunyai masalah di kelas dan menggunakan segitiga institusi? Contohnya anak yang membolos kemarin, saya tanya, kenapa kamu membolos? Kita tidak menghakimi, tapi kita tanya, kenapa kamu membolos? Terus bagaimana menurutmu membolos itu apakah baik atau tidak? Ketika dia menjawab tidak, Bu, apa yang harus kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki sikapmu? Saya harus rajin berangkat, Bu. Dia membuat jawaban sendiri dan kita yang nanti menagihnya dengan sikap dia, gitu, Bu Maida. Terima kasih Bu pendapatnya. Ya benar, kita tidak boleh menghakimi siswa atau menghukum siswa. Kita mencari solusi bareng-bareng dengan siswa, menyelesaikan masalah dengan siswa. Ada yang memiliki contoh lain, Bu? Ya, misalnya kita menemukan anak nggak mengerjakan PR, ya itu mungkin kita tanya dulu kenapa kok nggak dikerjakan. Jangan langsung, bang kamu maraton, jaga lapangan basket, lapangan bola gitu. Itu enggak, tapi kita tanya dulu alasan kenapa kok nggak dikerjakan. Mungkin dia lupa atau mungkin dia belum paham sehingga tidak bisa mengerjakan. Jadi seperti itu mungkin makanya. Terima kasih Bu Tri, benar sekali Bu, kita tidak boleh langsung menghukum siswa, kita tanya dulu baik-baik, kita ajak ngobrol baik-baik, cari solusinya baik-baik. Nah, ini yang terakhir, penutup. Peran guru adalah sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Seorang guru diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah perlu diwujudkan dan sangat berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Nah, jadi untuk materi ini, hasil presentasi saya, kita bareng-bareng untuk melaksanakan langkah-langkah seperti tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi, dan keyakinan kelas. Kita gunakan restitusi segitiga. Oke, ini tadi penutup, yaitu peran guru adalah sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Seorang guru diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah perlu diwujudkan dan sangat berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Dan juga
kalau kita mempunyai masalah dengan murid, kita jangan langsung menghukum atau menghakimi. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Oke, dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah yang kita gunakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menggunakan keyakinan kelas. Itu tadi langkah-langkah dari segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi kita bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah terhadap murid. Demikianlah tadi hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya mohon maaf apabila selama saya memberikan presentasi ini saya ada kesalahan, dan apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum